Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Di video ini kita akan membahas materi tentang lebih dekat dengan nama-nama Allah pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5 semester 1. Tujuan pembelajaran materi ini adalah yang pertama, menjelaskan makna Asmaul Husna Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Dan yang kedua, memahami perilaku terpuji sesuai dengan Asmaul Husna. Namun, sebelum masuk pada pembahasan materi, kita perhatikan gambar berikut ini ya. Pada materi ini, ada 5 nama-nama Allah atau biasa dikenal dengan Asmaul Husna yang akan kita pelajari, yaitu Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Sebelum masuk pada pengertian Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is, kita ingat kembali yuk, apa itu Asmaul Husna? Asma artinya nama, Al-Husna artinya yang indah atau baik. Jadi, Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah atau baik. Sedangkan Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang indah itu berjumlah 99. Nama Allah yang kita pelajari pertama pada materi ini adalah Al-Qawiyyu. Al-Qawiyyu artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuat. Tidak ada satupun makhluk yang dapat mengalahkannya. Kekuatan Allah tidak ada batasannya. Allah memiliki kekuatan untuk menghancurkan dan membangun kembali apa yang telah luluh lantak. Kemudian, cara meneladani sifat Allah Al-Qawiyyu adalah membantu orang yang lebih lemah dari kita, tidak memamerkan harta di depan orang miskin, dan mengamalkan ilmu yang dimiliki. Yang kedua adalah Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berdiri sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan bantuan dari makhluknya, dan Allah lah yang mengatur serta mengurus semua kebutuhan makhluknya. Allah menciptakan malaikat bukan untuk membantunya, tetapi hal itu menunjukkan bahwa Allah memiliki kekuasaan terhadap makhluk ciptaannya. Allah yang menciptakan bumi dan langit yang berdiri kokoh tanpa tiang, menciptakan bulan dan matahari, serta mengatur alam raya ini tanpa bantuan siapapun. Lalu, cara meneladani sifat Allah Al-Qayyum ini adalah tidak menggantungkan hidup kepada orang lain, mengasah keterampilan diri sendiri, dan memiliki kepedulian kepada orang lain. Ketiga adalah Al-Muhyi. Al-Muhyi artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha menghidupkan. Maksudnya, Allah lah yang memberikan kehidupan kepada seluruh makhluknya. Allah juga yang akan menghidupkan kembali manusia setelah mati dan membangkitkannya kelak di akhirat. Cara meneladani sifat Allah Al-Muhyi adalah mensyukuri hidup yang Allah berikan, memahami kehidupan secara hakiki, dan memelihara kelangsungan hidup sesama makhluk. Keempat, Al-Mumit. Al-Mumit artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mematikan. Semua makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Allah yang mentakdirkan kematian bagi semua makhluknya yang dikehendaki. Kematian pasti akan datang, dan sebagai hamba, kita harus mempersiapkannya. Cara meneladani sifat Allah Al-Mumit adalah menghindari larangan-larangan Allah, selalu mengingat kematian, dan memperbanyak amal kebaikan. Kelima, Al-Ba'is. Al-Ba'is artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha membangkitkan.
Allah yang akan membangkitkan seluruh manusia yang telah mati dari alam kubur. Allah pula yang membangkitkan manusia dari tidur, dan Allah lah yang membangkitkan perasaan semangat di hati kita. Cara meneladani sifat Allah Al-Ba'its adalah selalu optimis dan tidak mudah putus asa, beramal sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya, serta bangkit dari kegagalan. Setelah mempelajari kelima Asmaul Husna tadi, maka ada 4 hikmah yang kita dapatkan, yaitu yang pertama, menjadi pribadi yang rendah hati dan jauh dari sifat sombong. Yang kedua, menjadi pribadi yang tidak bergantung kepada orang lain. Yang ketiga, tidak menyepelekan kesalahan kecil karena akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, selalu bersemangat dan tidak mudah menyerah.